Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Santri Rahmawati dengan NIM 11910724156 dari Lokal 5B jurusan Pendidikan Kimia akan mempresentasikan tentang bagaimana pendidikan di negara maju, yaitu di negara Jerman. Sebelum kita masuk bagaimana sistem pendidikan di Jerman, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana gambaran pendidikan di Jerman. Jadi pada zaman dahulu, sebelum terjadinya pendidikan yang sangat modern seperti sekarang di Jerman, dulu para ilmuwan hanya membangun laboratorium di rumahnya masing-masing. Belum ada alat yang terlalu modern yang bisa digunakan. Tetapi seiring perkembangannya zaman, para raja pada zaman dahulu sangat memperhatikan para ilmuwan tersebut, kemudian mendukung para ilmuwan untuk terus mengembangkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, kemudian membangunkan laboratorium khusus untuk para ilmuwan tersebut, sehingga negara Jerman termasuk salah satu negara yang menghasilkan ilmuwan terbanyak di dunia. Seiring perkembangannya zaman, sekarang pemerintah di Jerman sudah sangat memfasilitasi ke pendidikan di negaranya, mulai dari biaya, fasilitas pembangunan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana jenis pendidikan di Jerman. Untuk jenis pendidikan Jerman ada 3, yaitu yang pertama Grundschule atau primary school, yang kedua adalah secondary school atau sekolah menengah, kemudian higher education, pendidikan tinggi. Untuk ground school dan primary school itu sama halnya dengan Indonesia, tapi anak-anak di sana pada umur 4 tahun sudah memulai pendidikan yang disebut dengan ground school atau primary school. Itu kalau di Indonesia sama dengan TK. Kemudian untuk secondary school atau sekolah menengah itu sangat banyak jenisnya, mulai dari hub school, rail school, gymnasium, Gesamtschule, all-day school, Beruf school part-time, atau Berufsschule full-time. Untuk hub to school itu diperuntukkan untuk semua anak usia 5-6 tahun yang akan melanjutkan ke vocation school. Kemudian untuk rail school itu diperuntukkan untuk semua anak usia 6 tahun dan dapat memilih untuk melanjutkan ke vocation school maupun ke sekolah tinggi untuk bidang tertentu. Sedangkan untuk gimnasium itu untuk sekolah anak usia 8-9 tahun yang akan melanjutkan ke universitas. Untuk Gesamtschule itu untuk grade 1 sampai lulus dengan memadukan 3 kualifikasi di atas. Dan untuk all-day school itu memberikan materi pembelajaran reguler dengan tambahan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, musik, dan lain sebagainya, serta mendapatkan tambahan bimbingan belajar. Untuk yang terakhir itu Berufsschule part-time atau Berufsschule full-time. Itu diperuntukkan untuk siswa yang telah lulus lower secondary school dengan lama sekolahnya 2-3 tahun. Untuk higher education atau pendidikan tinggi itu terdiri dari universitas ilmu terapan sains, dan pendidikan informal seperti musik, seni, dan lain sebagainya. Pemerintah Jerman itu memberi perhatian penuh kepada pendidikan dan pelatihan kejuruan. Untuk sistem pendidikan itu dikembangkan sangat baik untuk menghubungkan kebutuhan dunia kerja dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian untuk sistem dan metode pendidikannya, sistem pendidikan di Jerman itu terdiri atas sektor-sektor primer, sekunder, dan tersier. Pada masing-masing sektor itu terdapat tipe-tipe sekolah. Hubungan antara kelompok umur dengan jenjang pendidikan itu menunjukkan waktu yang tepat bagi peserta didik untuk memasuki jenjang yang relevan, variasi luasan blok pada masing-masing. Kemudian untuk metodenya, keputusan untuk metode mengajar itu sepenuhnya diserahkan kepada guru. Semenjak akhir tahun 1980-an, konsep mengajar terbuka atau open instruction yang menekankan pada murid belajar
menekankan pada murid belajar atas dorongan sendiri, semakin berkembang dan semakin populer pada sekolah-sekolah pendidikan dasar dan juga pada sebagian sekolah menengah pertama. Jadi metodenya itu diserahkan kepada guru yang menangani sekolah-sekolah tersebut, dan metode yang digunakan itu menekankan pada siswa bahwa siswa itu harus berpikir lebih luas untuk bisa mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri peserta didik, sehingga guru hanya membantu untuk mendorong peningkatan kemampuan peserta didik tersebut. Untuk pembelajaran kimia di Jerman, itu konseptual pendidikan kimia di Jerman itu didasarkan pada suatu masalah atau isu yang relevan dengan kehidupan siswa pribadi, masyarakatnya, atau bahkan masyarakat global. Pengetahuan kimia itu digunakan untuk mengelaborasi masalah atau isu yang ada. Jadi di sana itu pendidikannya itu lebih kepada daily life, bagaimana keadaan di sekitar, apa yang mempengaruhi keadaan bisa seperti itu, bagaimana solusinya, atau apa penyebab dari masalah itu. Semua itu dihubungkan dengan kehidupannya, sehingga materi-materi tersebut sangat mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Untuk tokoh kimia yang berasal dari Jerman itu salah satunya ada Richard Wilhelm Heinrich Ebeck pada tahun 1869 sampai dengan 1910. Dia adalah ahli kimia dari Jerman yang memiliki antusiasme terhadap balon yang menyebabkan kematiannya pada usia 41 tahun ketika ia bertabrakan pada balon Schlesiennya yang terkenal dengan hukum Ebecknya. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang kurikulum dan manajemen. Untuk kurikulum pendidikan, kurikulum itu dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan sesuai dengan negara masing-masing di bawah kendali pemerintah daerah. Untuk manajemen pendidikannya itu meliputi penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah masing-masing. Jadi untuk manajemen pendidikannya itu diatur oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga bukan diatur oleh pemerintah pusat tapi diserahkan penuh kepada pemerintah daerah. Dari presentasi pendidikan di Jerman ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Jerman ini tidak jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia, baik dari segi lama pendidikan, sistem belajar, ujian kelulusan maupun tingkatannya. Hanya saja di Jerman tidak ada lagi program diploma seperti di Indonesia, karena di Jerman itu program pendidikannya dibagi menjadi dua macam, yaitu universitas, fakultas seni dan musik, dan Fachhochschulen. Universitas lebih mengutamakan pengajaran teori. Untuk sekolah seni dan musik itu sesuai namanya mempelajari tentang seni dan musik. Untuk Fachhochschulen itu menitikberatkan pada aspek terapan. Hal lain yang berbeda antara kurikulum pendidikan di Jerman dan Indonesia adalah jalur masuknya. Di Jerman, untuk memasuki perguruan tinggi itu dipakai hasil ujian abitur yang ditambah dengan tes sesuai dengan jurusan yang dipilih calon mahasiswa. Sedangkan di Indonesia untuk masuk perguruan tinggi itu melalui ujian masuk tanpa memperhatikan nilai pada sekolah menengah. Sedangkan hal lain yang berbeda dari universitas di Jerman dan di Indonesia adalah mengenai nilai. Kalau di Jerman, nilai yang paling baik itu justru adalah angka yang terkecil, yaitu 1. Sedangkan untuk angka yang terbesar itu adalah nilai paling jelek. Sedangkan di Indonesia itu ada kebalikannya. Untuk angka yang lebih besar itu adalah nilai yang terbaik, sedangkan angka yang lebih kecil itu adalah nilai yang terburuk. Misalnya pada universitas, kalau di Jerman 1 itu adalah A, sedangkan 4 itu adalah D. Sedangkan di Indonesia 4 itu adalah A dan 1 itu adalah D. Itulah perbedaan-perbedaan yang dapat saya simpulkan dan bagaimana pendidikan di Jerman dan Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.